Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Saya dari Sistem Informasi Kelas A, NIM 23020137. Di pertemuan 6 kali ini, yaitu kita membahas praktikum membuat aplikasi matematika menggunakan logika if else. Dan ini dan untuk ketentuan NIM ganjil buat aplikasi konversi nilai dan NIM genap buat aplikasi perhitungan luas atau volume. Dan kebetulan di sini saya NIM ganjil, jadi saya membuat aplikasi konversi nilai. Kita langsung masuk saja ke Android Studio. Kita di sini klik New Project, klik Empty Activity, lalu klik Next. Nah, di sini kan kita mau buat namanya konversi nilai. Finish. Kita tunggu dulu loading menggunakan lama. Dan di sini niat saya adalah membuat aplikasi Android sederhana yang memiliki fungsi untuk mengonversi nilai angka menjadi nilai huruf dan keterangan otomatis. Sebentar ya, masih loading, emang agak lama ya. Ini kebetulan ya guys ya, tidak usah pakai background, jadi background manual pakai urgent. Nah, di sini kan kita sudah masuk. Yang kita gunakan kali ini ada di folder Java dan REST dan Gradle Script. Di sini kita membutuhkan 3 ini ya, 4 kalau saya 4, tapi yang dibutuhkan sebenarnya cuma 3. Ini kan cuma tambahan, kalau drawable kan nambahkan background nanti. Yang kita perlukan adalah main activity Java, lalu activity main XML ini, dan build Gradle tool. Seperti biasa kita setting dulu build Gradle modulnya untuk menyesuaikan Android kalian. Untuk settingan kalian bisa contoh di video saya yang sebelumnya. Untuk download SDK Manager apa saja yang perlu di download dan APD Manager mana yang pakai, ada di video tutorial sebelumnya, kalian bisa melihatnya. Nah, di sini kita rubah dulu build Gradle modulnya. Di sini saya sudah menyimpannya. Wait, kita masukkan. Seperti biasa kita konfigurasi dulu. Kenapa kita harus klik ini? Ini tuh untuk melihat ada error atau tidaknya. Nanti kan kalian diberitahu. Sebenarnya juga langsung terlihat di sini, tapi kan ini biar lebih apa ya? Lebih ses gitu. Lalu kita masukkan ke activity main. Ini untuk membuat desain. Nah, ini untuk membuat desainnya ya.
Dan untuk desain saya juga sudah menyimpannya, saya sudah buat kemarin, saya uji coba. Jika kalian mau menirunya, saya langsung tanya di kolom komentar, nanti saya kasih codingan. Nah, di sini kan kita diberitahu nih ada error 2. Kenapa error? Karena kita belum memasukkan background dan memasukkan logo. Untuk memasukkan background, kita masuk ke drawable, lalu klik kanan, show, masuk ke drawable, lalu masukkan background dan logo yang sudah kalian simpan. Copy. Nah, masukkan background, lalu masukkan logo yang satunya. Nah, kan bg garis bawah app.png dan yang satunya logo.png. Biasakan ya, sesuaikan namanya sesuai ini. Kalau nggak sama nanti akan terjadi error. Tetap merah kalau namanya tidak sama. Namanya samakan dengan nama codingan kalian. Lalu kita masuk ke main activity, karena kan desainnya kan sudah jadi nih, kurang lebih seperti ini. Nah, ini bagi tampilannya lumayan ses lah, kece sedikit. Lalu ke main activity. Nah, main activity sendiri ini tuh untuk menjalankan apa ya namanya, kayak tombol, kayak perhitungannya dan segalanya gitu. Ini saya sudah menyimpan codingannya, kita kopas, Ctrl C, lalu kita masukkan. Lah, pokoknya yang error. Apakah saya berlebihan saat mengopasnya? Kelihatannya tidak. Konversi. Oh, iki salah lagi, tidak sesuai nama. Konversi nilai cover. Aku membuat ikinya gak pakai n soalnya. Nah, berhasil kan? Kesalahan ini loh dalam membuat ini loh. Jadi kan namanya konversi nilai harusnya. Nah, saya lupa tipu, nggak pakai n, makanya error. Nah, di sini kan berhasil kan? Nah, tidak ada error karena ini namanya sesuai dengan yang project kalian buat ini. Nah, untuk penjelasan awal ini, di bagian awal ini ada yang namanya package dan import. Nah, ini ya, ini sama ini. Itu gunanya untuk mengatur letak file dan mengambil library bawaan Android seperti edit text, text view, button, dan touch. Supaya apa? Supaya fitur input, tombol, dan tampilan bisa berfungsi. Lalu selanjutnya ada main activity. Nah, ini yaitu halaman utama aplikasi. Nah, di sini kan ada
yang namanya OneCred yang dijalankan waktu aplikasi pertama kali dibuka. Ya, ini tuh berisi perintah untuk menghubungkan komponen XML dengan bagian codingan Java supaya tombol dan kolom input bisa kita pakai seperti itu. Dan di dalam ada dua tombol utama, yaitu saya menggunakan konversi dan reset. Kalau tombol konversi ditekan, program akan mengambil nama dan nilai yang dimasukkan. Kalau masih kosong, muncul peringatan lewat touch. Tapi kalau sudah diisi nilainya, akan diproses pakai logika if else untuk menentukan huruf dan keterangannya. Nah, ya, ini nama nih, ini sama keterangannya. Contohnya nih, nilai 86 ke atas sampai 100 ini mendapatkan A, sangat baik. Dan untuk nilai 70 ke atas mendapatkan nilai AB, tapi masih di bawah 86, itu AB. Lalu untuk 60 mendapatkan B, itu keterangannya nanti cukup baik, dan seterusnya ini ya. Nah, lalu ada tombol reset, berfungsi untuk menghapus semua isi dan mengembalikan tampilan seperti semula. Jadi nanti bisa langsung isi ulang lagi gitu, tidak usah ribet-ribet. Ya, intinya aplikasi yang saya buat ini untuk membantu kita mengonversi nilai dengan cepat dan otomatis. Karena kan ini yang saya buat kan kodenya juga simple, mudah dipahami, dan juga tampilannya sederhana, jadi cocok untuk pemula lah intinya. Nah, seperti biasa kita konfigurasi dulu dengan error atau tidak. Kelihatannya tidak, karena nanti cuma ada peringatan, tidak ada sampai error merah. Nah, tidak ada kan. Nah, untuk cara ngerannya sendiri, saya terbiasa menggunakan HP atau pakai USB. Nah, ini kita siapkan kabel USB, kita colokkan ke HP, dan yang besar ini colokkan ke laptop. Nah, kita tunggu dulu nih sampai berubah. Nah, ini kan sesuai dengan HP saya, baru kita run. Great. Bentar, kaki saya keringin. Bahasa Indonesia kesemutan. Bentar, kita tunggu. Nanti ada notifikasi. Ini kan masih loading. Nah, sebentar, kelihatan apa tidak? Terlalu terang ya? Atau kurang redup? Kurang terang. Nah, kelihatan kan? Nah, kita masuk dulu di, kelihatan kan? Gradle running. Tunggu sebentar, masih proses. Lamanya nah, ini sudah install. Biasanya kita akan mendapatkan notifikasi. Bentar ya, kelihatan apa tidak? Nah, notifikasi seperti ini. Jangan klik OK, kita detail selengkapnya, tetap install. Nah, ini menggunakan sidik jari saya, sebentar. Nah, jangan ditolak ya, klik ingat pilihan saya, tetap install. Nah, kita akan masuk ke aplikasinya. Terlalu terang, sebentar. Nah, terlalu terang ya.
apakah masih terlalu terang? Masih terlalu terang, nanti nggak kelihatan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita masukkan nama. Contoh, nama siapa ya? Jajang Sudarman. Lalu nilainya 69. Nah, seperti ini ya. Sudarman. Jajang Sudarman, contoh nilai 69. Kita konversi nilai. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Jajang Sudarman. Hasil konversi B. Keterangan cukup baik. Nah, seperti ini. Setelah selesai kita bisa ngeriset. Jadi tidak usah keluar masuk lah, langsung seperti itu. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Dan setelah kita download, ini bagusnya pakai USB itu begini. Nah, kita seperti aplikasi, seperti mendownload aplikasi. Meskipun kita USB sudah kita cabut, kita tetap bisa. Nah, tetap masuk aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itu tutorial dari saya dan penjelasan codingan serta perkenalan singkat lah dari saya. Untuk jika yang mau mencontoh tampilan berikut bisa tanya di kolom komentar, nanti saya bagikan codingannya. 100% berhasil, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.